Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Mas Ruday untuk lihat progres pembangunan dari Park Serpong. Kita start dari area distrik Park Reflection menuju ke distrik Park Hills. Di sini jalanannya masih belum terhubung ya, masih terputus. Belum ada pembebasan lahan lebih lanjut di area jalan boulevard ini. Lalu lurus ke depan sini udah masuk ke areanya distrik dari Park Hills. Distrik dari Park Hills ini juga nanti akan bercabang, bisa lurus ke kanan maupun ke kiri. Ke kiri nantinya distrik Park Stream yang belum dipasarkan, bahkan belum digarap ya sama developer. Kita masuk ke distrik Park Hills dulu nih yang mengarah ke lurus ke depan. Di area sebelah kanan itu adalah Palisade Hills yang udah mulai termapping jalanannya di dalam klaster. Lalu nanti kita lurus ke depan akan ketemu klaster Hillside. Di jalan boulevard ini sudah mulai dipasarkan ruko-ruko tahap 5-nya teman-teman. Lalu kita agak berputar sedikit di sebelah sini. Dan patokannya teman-teman, kalau lihat di sebelah kanan yang lagi ada tumpukan untuk jalur drainase tuh, itu adalah gerbang dari klaster Hillside. Nah, Hillside ini di sebelah sini adalah Hillside South, yaitu klaster tahap ke-6. Batasnya ini sepanjang yang di atas itu jalan boulevard, dan yang kiri ini yang udah termapping jalanan itu batas dari Hillside South. Nah, sedangkan yang udah termapping jalanan ini itu adalah Hillside Gain Collection atau tahap 3-nya dari cluster Hillside. Start dari yang udah termapping jalanan ini teman-teman, sampai ke kiri sana ya, mentok, itu adalah lahan cluster Hillside Gain Collection atau tahap ketiga. Tahap 3 isinya apa aja? Ada tipe Z5, Z5 Backyard, Q12, Q15, Q22, Q23, lalu tipe X6 ya untuk Hillside tahap 3. Nah, hingga ke sini ya udah termapping jalanan, itu semuanya lahan dari Hillside tahap 3 teman-teman. Lalu di atasnya sini yang belum termapping itu ada Hillside North. Di sebelah sini ya, di atasnya Hillside tahap 3 itu adalah Hillside North teman-teman. Hillside North juga terbagi, ada Hillside North dan juga Hillside North 6 plus ya. Nah, di sebelah sini di atasnya dari cluster Hillside tahap 3 dan yang sebelah kiri itu Hillside North yang tipe X7. Di sini ada Hillside East tahap kelima. Nah, ini Hillside East 3 ya, kemarin ada yang minta di spill jalan cluster Hillside East 3, kemungkinan ada di situ. Dan di atasnya ini hingga berdampingan dengan cluster Zen Parkview itu adalah Hillside East ya, yang lagi mulai cut and fill area juga. Sedangkan area sini yang berbatasan dengan Hillside North adalah lahan Zen Parkview teman-teman. Nah, sebelah sini yang udah dibatasin antara jalan perkampungan, di atasnya itu adalah lahan cluster Zen Parkview. Sedangkan ke sini menuju ke Zen Parkview Extension, lalu ke area sini kita mau lihat Zen Parkview 53 nomor 17.
Kemungkinan area unitnya nanti ada di sebelah sini nih, Zen Park View 53 nomor 17. Terima kasih sudah dukung channel ini via Saweria ataupun transfer rekening. Nah, kalau teman-teman pengen di-spill area unitnya, boleh via Saweria ya, dicantumkan alamat lengkapnya. Nanti kita coba cek lokasi unitnya sekitaran mana. Emang nggak akurat 100%, tapi kurang lebih ancer-ancernya ya, atau titiknya di sekitaran area itu. Lalu sebelah sini Zen Park View North. Nah, ternyata yang ada bangunan sementara untuk tempat tinggalnya tukang itu belum dipasarin ya di Zen Park View North. Jadi jalanan yang udah dipadatin itu lahan klaster Zen Park View North yang belum dipasarkan. Sebelah kanan sana area Zen Park View tahap kedua ya. Ini juga area Zen Park View tahap 2 yang tipe X dekat dengan main gate-nya Zen Park View nih. Progresnya udah mulai pemasangan genteng beton ya, Cisangkan. Nah, seperti yang terlihat teman-teman di sini juga, kalau teman-teman perhatiin dengan seksama, apalagi warga klaster Zen Park View di grup ya udah mention banget bahwa area pembatas antara open space area di living room dan backyard itu dibatasi dengan setengah tembok dan setengah baru kaca ya, nggak full kaca. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pause dan zoom bisa terlihat ya batas-batasnya. Nanti kita perlihatkan juga yang udah mulai jadi di XYZ Cove tahap 2 tipe X3 maupun X5 nya. Nah, ini ruko-ruko tahap 2 The Hive Park Aurora, lalu Jalan Boulevard, di belakangnya ada Hillside East. Kita agak berputar lagi, mau nengok ke lahan dari klaster Hillsdale. Hillsdale yang bersebelahan dengan Citizen Hills yang udah naik bangunan ya. Hillsdale masih tahap pemadatan area, cut and fill area juga, tapi udah mulai termapping jalanan klaster di areanya ya. Seperti itu Progress Hillsdale, Cendana Suite ya, Cendana Grand Suite. Sedangkan Citizen Hills, Cendana Live-in tipe 1, 2, 3, tipe 2 plus, 3 plus ya. Udah hampir rampung juga semua di klaster Citizen Hills. Dari sisi bangunan juga udah mulai pada rapi. Secara bertahap jalanan klasternya juga udah mulai dirapihin juga di aspal. Sisa puing bangunan di depan rumah maupun di area halaman belakang udah mulai dibersih-bersihin. Hingga area sini ya terlihat jalanannya udah pada di aspal. Ada beberapa area baru dipadatin dengan batu kerikil. Ini adalah area klaster Citizen Hills. Sekali lagi ya teman-teman, Citizen Hills tahap 1 dan tahap 2. Di sebelah kanannya Citizen Hills yang tanah merah masih itu adalah lahan Hillsdale. Nah, bagi teman-teman yang pengen join grup Tetangga Park Serpong, saya udah buatin grup Tetangga Park Serpong 2 ya, yang bisa menampung customer ataupun warga dari Park Serpong. Ini lahan klaster Palisade Hills. Dan kita akan kembali menuju ke distrik Park
reflection di depan sana yang masih persawahan. Area luas yang masih menghijau itu distrik dari Park Stream yang kedepannya mungkin akan segera dipasarkan juga. Kita tinggal tunggu aja kapan mulai dipasarkan atau digarapnya nih. Untuk teman-teman yang masih nanya ngeliat blueprint atau drawingnya unit teman-teman itu di mana, teman-teman bisa download aplikasinya melalui Play Store. Tulisannya LEAP ya, LEAP dibacanya teman-teman. Itu nanti bisa dilihat spesifikasi listnya juga, drawingnya teman-teman untuk renovasi ya. Di bagian menu house info. Nah, lahan sebelah sini juga udah mulai dipadatin, dikasih tanah merah. Kemungkinan akan jadi klaster lagi ya di samping klaster XYZ Cove. Kita sorot XYZ Cove tahap 2 tipe X3 dan X5. Areanya sebelah sini. Progresnya udah mulai dirapihin ya, puing-puing di depan unitnya. Dan ini XYZ Cove tahap 1 tipe X1 dan X2 yang udah mulai ramai juga warga yang nempatin. Udah banyak yang pasang kanopi, bahkan memulai renovasi juga di area XYZ Cove tahap 1. Nah, teman-teman bisa lihat nih backyardnya. Pembatasnya bukan pintu kaca full ya, melainkan ada dindingnya gitu kayak tipe X1 dan X2 ya. Dindingnya setengah, terus atasnya jendela ataupun kaca kusen aluminium gitu, baru ada satu pintu aja yang untuk keluar dan masuk ke area backyard. Kalau rumah contoh itu ternyata opsional teman-teman untuk tipe X5 nya. Yang pintu kaca slidingnya itu opsional. Ataupun enggak seperti itu ya saat diserah terimain. Kalau teman-teman mau renovasi bisa jadi gambaran ataupun ide renovasi ya. Ini area WTP ataupun sentral WTP dari Park Serpong yang udah mulai rapih juga. Menjulang tinggi dan besar area penampungannya. Di sebelah sini masuk ke klaster dari XYZ Flow. Yang masih ada unit ready stock, beberapa unit aja. Udah nggak banyak. Kalau minggu lalu banyak banget tipe unit-unit tahap 1 yang dibuka kembali, mungkin batalan atau tarikan bank dan dijual kembali sama developer ya. Harganya juga masih cukup terjangkau, nggak terlalu beda jauh sama harga grand launchingnya tahap 1. Ini tipe X5 yang ada di Cendana Botanic Breeze. Nampaknya nggak ada tanaman ya di depan unitnya, atau belum ditanamin nih, kita nggak tahu nih. Di seberangnya ada XYZ Trail. XYZ Trail juga udah mulai ramai yang nempatin. Dari kanopinya juga udah mulai banyak yang pasang warganya. Bagusnya pasang kanopi sebenarnya janjian sama tetangga kiri kanan ya. Biar ketinggiannya sama, bentuknya juga mirip-mirip ya. Apalagi kalau masang barengan, siapa tahu dapat potongan harga untuk kanopi. Ini antara XYZ Trail dan XYZ Charm. Udah mulai rapi juga, seperti halnya dengan Citizen Hills. Udah diserah terimain secara bertahap. Perapihannya juga udah mulai.
Lagi banyak yang handover unit juga ya saat saya record konten ini. Hingga ke area sini udah mulai rapih juga ya semuanya. Jadi finishing secara bertahap sesuai dengan jadwal handover ya teman-teman. Baru mulai di finishing tuh, mungkin di touch up lagi ya area dinding ataupun cat-cat yang masih belum rapi, terus pemasangan meteran listrik biasanya dan meteran air, mendekati jadwal handovernya teman-teman. Kita balik arah menuju ke area Citizen Park, terus lihat ke area Crest Park maupun ke Cendana Private Extensionnya. Nah, untuk teman-teman yang nanya tempat ibadah seperti masjid ya, ini ada masjid di area perkampungan sebelah kanan ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk aksesnya nanti teman-teman bisa ke sebelah kanan video tuh, kanan atas yang dekat dengan warna biru-biru itu ataupun WTP sementara. Nanti ada jalan kampung yang menuju ke masjid. Nah, ini area gerbang dari Citizen Park yang nggak kunjung dibuka juga ataupun dipergunakan. Di depan sana Laster Cendana Private. Udah rame banget ya karena klaster tahap 1 yang paling awal serah terima, Cendana Crest, Cendana Private maupun Citizen Park. Lalu di depannya lagi ada area Crest Park yang kelihatannya masih pemasangan tiang pancang untuk pondasi, sampai nanti mulai ke tahap pengecoran seluf bangunan dan naik ke pengecoran lantai satunya nanti ya. Saat ini masih penanaman tiang pancang untuk pondasi. Nah, ini jalan Lakeview Drive nanti mengarah ke distrik Park Stream yang belum dipasarkan. Di klaster Cendana Private juga lagi banyak yang renovasi, pembuatan kanopi. Udah macem-macem banget ya. Ternyata mayoritas warga memilih dengan material Alderon kelihatannya ya. Jarang yang saya temuin menggunakan kaca temper gitu teman-teman. Nah, ini Cendana Private Extension. Lalu di Cendana Private juga kemarin ada unit batalan Cendana tipe 3 harga 1,3 M. Dan ini adalah Lentera School, udah naik ke lantai 3 ya. Cepet banget progresnya. Masih optimis akan bisa segera rampung untuk nantinya dipergunakan tahun ajaran baru 2026-2027 ya, yang udah daftarin anaknya sekolah di Sekolah Lentera Nasional Pak Serpong. Tenang aja, ini masih bulan Januari. Pasti terkejar ya untuk tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 nanti. Mungkin cukup sekian teman-teman. Bantu like, comment, subscribe-nya. Yang mau join membership silakan, sepenuhnya opsional. Enggak juga nggak apa-apa, nanti video tetap tayang. Untuk yang non membership, benefit khususnya membership, video akan lebih dulu tayang. Jadi teman-teman bisa join membership kalau pengen nonton berita terupdate dari perkembangannya Pak Serpong. Mungkin cukup sekian, terima kasih, jaga kesehatan selalu di musim penghujan ini, hati-hati di perjalanan. Kalau teman-teman mengendarai roda 2 maupun roda 4 ya. Jumpa lagi, dadah.